Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana diinformasikan bahwa kajian kita Selasa kedua, pembahasan adalah fikih ibadah yang kita ambil dari kitab Al-Fiqh Muyassar, fikih yang praktis. Kita telah mulai pada pertemuan sebelumnya masuk pada pembahasan taharah. Ada beberapa hal yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu yang pertama adalah urgensi taharah, kemudian definisi taharah itu sendiri, serta air yang layak untuk digunakan sebagai bertaharah, untuk bersuci, di mana kita mengetahui bahwa air yang kita pakai untuk bersuci itu adalah air yang makan dengan air mutlak, air yang masih berada di atas keasliannya sebagaimana dia diciptakan, baik itu tawar atau asin. Maka air yang turun dari langit, air yang keluar di mata air, air sumur, air sungai, air laut pun, maka itu adalah air-air yang bisa kita pakai sebagai bersuci. Kemudian ada air yang tercampur dengan najis. Bila air itu bercampur dengan najis, berubah salah satu sifatnya disebabkan oleh najis yang masuk ke dalamnya, maka air itu dinamakan dengan air mutanajjis, air yang sudah terkontaminasi oleh najis. Apa sifat air yang berubah? Boleh jadi baunya, atau sifatnya, atau rasa. Ya, bau, kemudian warna, kemudian rasa. Kalau seandainya air yang kena
oleh najis dan air itu melebihi dari 2 kula, maka air itu tidak berubah. Nabi SAW mengatakan, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Apabila air sampai kepada 2 kulah, maka dia tidak bisa membawa najis. Ini adalah pembahasan kita yang sebelumnya, dan ini sebagai mengingat saja. Pembahasan kita, di antara pembahasan kita pada malam ini adalah air yang tercampur dengan benda yang suci. Air suci lalu dimasuki oleh sesuatu benda yang suci, seperti daun-daunan, daun-daun dari pohon, buah, atau sabun. Sabun itu suci atau tidak? Hah? Suci. Kalau enggak suci berarti kita mandi dengan najis terus. Suci. Sampo atau daun bidara atau benda-benda yang lainnya yang suci. Dan air tersebut tidak didominasi oleh benda yang mencampurinya. Ya, berarti tidak ada perubahan di dalamnya, masih dalam keadaan aslinya. Maka pendapat yang sahih dalam hal ini bahwa air itu tetap suci dan mensucikan. Ya, bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan melenyapkan najis. Bisa kita pakai untuk bertaharah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum." Apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bersafar, atau salah seorang di antaramu datang dari WC, atau dia menggauli istrinya lalu dia tidak mendapatkan sedikit air pun, di dalam ayat ini dikatakan ma'an, bahwa kata ma'an itu adalah nakirah. Dalam bentuk atau konteks negatif, kalimat negatif, tidak mendapatkan air, apapun air. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa umum sifatnya, ya, bersifat umum, mencakup air, semua air, yang mana ya tidak mendapatkan air. Maka di semua maksud di sini ada air mutlak, ya, yaitu air yang murni. Kalau seandainya masuk di situ juga termasuk air yang murni yang tercampur tapi tidak merubah salah satu atau tidak mendominasi. Ya, seperti misalkan air teh misalkan. Gelas ini kita masukkan susu. Lalu berubah. Susu lebih mendominasi air.
maka air ini suci tapi tidak bisa mensucikan. Atau masuk kopi, menjadi sudah berubah dia bukan air lagi, tetapi dia dinamakan dengan kopi. Masukkan teh, dia tidak nama air lagi, tetapi namanya teh, atau bisa juga dikatakan oleh kita air teh, air kopi. Jadi dia tidak mutlak lagi. Dia dikaitkan dengan benda yang sudah bercampur dengannya. Dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW kepada para wanita yang memandikan putri beliau, apa kata Nabi? Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin. Kata Nabi, mandikan dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian pandang perlu, dengan air dan daun bidara. Waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Buatkan yang terakhirnya kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Kita mengetahui bahwasanya memandikan jenazah harus dengan memakai air suci dan mensucikan. Dan Nabi menyuruh untuk memasukkan kapur barus itu kepada air. Ya, air yang untuk memandikan jenazah. Nah, di sini menunjukkan bahwa hukum air itu tidak berubah. Ya, hukum air itu tidak berubah. Maka dengan demikian prakteknya bagaimana? Prakteknya di dalam rumah kita. Kalau seandainya kita mandi, anak kita main sabun dia, masuk sabun di dalam bak. Apakah bak itu harus kita kuras airnya? Ya, kita katakan tidak. Kenapa? Karena airnya tetap suci dan mensucikan. Baik. Kalau seandainya kita mencuci pakaian, pakai apa? Pakai air yang campur dengan deterjen. Deterjennya mendominasi air tidak? Mendominasi. Bolehkah kita berwudu dengan air deterjen? Kenapa tidak? Bolehkah kita mencuci kain kita dengan air deterjen? Kenapa boleh? Taib, ahsan. Bahwa ketika kita ingin berwudu, karakter air itu harus suci dan mensucikan. Ya. Ketika airnya sudah dicampurkan dengan deterjen, deterjen itu suci itu tidak? Suci. Ya. Lalu kita masukkan kain kita ke dalamnya. Airnya masih tetap suci dan dia bisa dipakai untuk mencuci. Ya, tapi tidak bisa kita pakai untuk bertaharah, untuk berwudu. Baik. Apa hukum air musta'mal dalam bersuci? Kita sering mendengar orang kita tidak boleh berwudu ketika kita berwudu kita tidak boleh berwudu dengan masukkan tangan ke dalam di dalam gayung gitu ya. Tapi harus dituangkan. Kan gitu ya?
Betul atau tidak? Baik. Kenapa kok nggak boleh masukkan tangan ke dalam? Nanti airnya menjadi musta'mal. Kayak gitu ya? Bukan itu namanya air musta'mal. Air yang seperti tadi, tangan kita suci atau tidak? Suci. Suci bertemu dengan suci, apa hasilnya? Suci. Makanya Nabi SAW beliau menyuruh kita apabila kita bangun dari tidur kita, sebelum kita berwudu, agar kita mencuci tangan dulu. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalath marrat." Hatta yaghsilahu thalath marrat. Apabila salah seorang di antaramu bangun dari tidurnya, janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia mencuci tangannya 3 kali. Jadi awalnya jangan dia masukkan, tapi dia cuci dulu, dia tuangkan. Dia cuci 3 kali. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan alasannya, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena salah seorang di antaramu dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Mungkin tangannya memegang kemaluannya, memegang bagian anusnya, dia tidak tahu, dia tidak sadar. Maka tangan ini ada kemungkinan terkontaminasi oleh najis. Ya, maka oleh karena itu kita bersihkan dulu tangan kita. Kita cuci dulu. Apabila kita sudah cuci, berarti sudah bersih. Nabi SAW sendiri, sebagaimana dicontohkan oleh Uthman bin Affan, bahwasanya dia memasukkan tangannya ke dalam bejananya untuk memulai berwuduknya. Maka berarti akhirnya itu ya bukan menjadi air musta'mal. Tapi air yang musta'mal adalah air yang sudah digunakan dalam taharah, seperti air yang terjatuh dari anggota badan yang berwudu dan mandi dari air suci dan yang mensucikan, menurut pendapat yang sahih. Maksud begini, dia berwudu, lalu air wudunya ditampung, ya, maka inilah yang dinamakan dengan air musta'mal. Nah, inilah namanya dengan air musta'mal. Sebagian pendapat mengatakan bahwasanya air ini enggak boleh lagi pakai untuk berwudu. Kenapa? Apakah dia menjadi air najis? Tidak. Akan tetapi katanya air yang dipakai tadi dia sudah menunaikan fungsinya yang mensucikan tadi. Maka tinggal sucinya aja, mensucikan tidak ada lagi. Ya, itu yang dikatakannya. Ya, akan tetapi air ini yang musta'mal bisa menghilangkan hadas dan bisa melenyapkan najis, yakni bisa dipakai untuk bertaharah selama salah satu sifatnya tidak berubah. Apa sifat tadi? Aroma, warna, dan rasa. Taib. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW dalam hadis Nabi. Nabi SAW idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Nabi apabila dia berwudu,
mereka hampir berebut untuk mengambil air wuduknya Rasulullah. Ya, karena boleh dengan tubuhnya Rasulullah kita bertabaruk dengan anggota-anggota atau air atau benda-benda yang bersentuhan dengan tubuhnya Rasulullah. Hanya khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Rasulullah membiarkan sahabat. Ya, dan ini merupakan bagian dari takrib aja. Jadi para sahabat merebut air dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuangkan air wudunya kepada Jabir pada saat dia sakit. Seandainya air musta'mal tersebut najis, niscaya beliau tidak akan memperbolehkan untuk melakukannya. Serta berdasarkan tindakan Nabi, para sahabat beliau dan para istri beliau juga bisa berwudu dengan bejana, ya, dari kayu dan bejana minum, dan mereka mandi di dalamnya dalam ember tersebut. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika dia mandi tentu berjatuhan air-air tadi. Malahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatawadda bifadli Maimunah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dari sisa air mandinya Maimunah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sahabat Nabi mengatakan, iqtasalat ba'd azwajin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min jafnah. Sebagian dari istri Nabi mandi. Faja'a Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaghtasilu minhu aw yatawadda. Lalu datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang belakangan. Beliau mandi dari air yang tadi atau beliau berwudu. Faqalat, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu junubah. Ya Rasulullah SAW, saya tadi ini junub. Ya, saya tadi ini junub. Lalu saya mandi. Ya, orang dulu mandinya ya tidak pakai gayung, ya, langsung dengan tangan, yang tarif dengan tangannya. Apa kata Nabi? Innal ma'a la yajub. Sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Maka air tidak berubah dia. Nah, begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ketika pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan Abu Hurairah, lalu Nabi berbicara, tahu-tahunya Abu Hurairah hilang. Lalu tidak lama lagi beliau datang. Lalu Nabi tanya, kemana kamu? Katanya, aku mandi. Tadi itu saya lagi junub, maka saya pergi mandi. Apa kata Nabi? Innal mu'min la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis. Ya, badan dia itu tidak najis. Maka ketika air itu bertemu dengan tubuhnya seseorang, maka dia tidak menjadi najis. Maka air tersebut, ya, tidak kehilangan kesuciannya, ya, sekedar dia bertemu dengan kulit seseorang. Maka artinya adalah air musta'mal masih kita bisa pakai sebagai kita bersuci. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan airnya, sisanya air Maimunah,
Dan malah Nabi SAW juga yang mandi bareng dengan istrinya sementara mereka adalah junub. Ya, sampai Aisyah mengatakan tangan kami ini bertabrakan dari ember. Berarti sama-sama tangannya juga masuk ke dalam. Ya. Nah, jadi tidak menyebabkan adalah najis. Bisa dipakai karena dia tidak bisa menghilangkan kesucian dari air tersebut. Maka kalau kita berwudu, coba kita lihat wudu. Ketika kita berwudu menyiramkan air dengan memakai memakai gayung ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat pemborosan yang banyak. Ya, ketika kita tuangkan. Berbeda dengan ketika kita mencidukkan tangan kita ke dalam ya, gayung itu. Nabi SAW beliau berwudu ya satu mud diperkirakan ya, kalau mud itu ini dinamakan dengan mud ya, jadi ditakar secara umum oleh mudnya Rasulullah itu seukuran 0,75 liter. 0,75 liter itu kurang lebih ya. Nah, dalam riwayatnya dikatakan bahwasanya Nabi berwudu 2/3 mud ya. 2/3 mud berarti setengah liter. Coba lihat wudunya Rasulullah dari A sampai Z. Dia memakai air, dia berwudu 3 kali. Nah, kalau kita cermati, kita berwudu banyak boros air, ya, pembuangan air. Tapi kalau seandainya kita ambil air itu dari, kita memakai gayung, lalu kita masukkan tangan kita berwudu, air yang kita ambil sesuai dengan keperluan kita. Ya, apalagi kalau seandainya keran, ya, keran itu dibuka. Kadang-kadang di antara kita ada yang, ya, kurang senang kalau seandainya ngucurnya nggak banyak. Baik. Bagian yang berikutnya adalah air dari sisa manusia dan hewan ternak. Yakni bekas minumnya oleh manusia atau bekas minumnya binatang ternak. Bagaimana hukum air itu? Contoh, ya, seorang minum nih sisa airnya itu, bagaimana hukumnya? Atau air yang kita ada sama kita, tahunya kucing datang minum di situ, ya. Lalu bagaimana? Atau misalkan ya, ada baskom airnya, seorang punya binatang ternak, ya, contoh ternaknya misalkan sapi deh, lalu dia minum dari baskom itu, tersisa airnya, bagaimana hukum air tersebut? Itu pembahasannya. As-su'r, yaitu adalah air tersisa dari bejana setelah ada yang meminumnya. Manusia itu adalah suci, maka sisa minumannya adalah suci. Ya, mungkin ya, sekarang ini susah juga nih. Ya, fitnah corona ini akan menjadikan kita was-was. Ya, tapi di rumah lah kita dengan keluarga, ya, kita dengan keluarga minum. Kalau kita, subhanallah ya, kita mandi makan bareng, kalau misalkan di sama-sama orang Arab itu biasa kita makan bajamba galih gitu cik lah ya. Dan Nabi SAW ya, ketika beliau memberikan minum susu kepada para sahabat dengan ina atau qadah atau satu mangkuk,
itu dipergilirkan gini. Subhanallah, nggak kurang-kurang. Ya, mungkin kalau digelasin jadi kurang dia. Ya, ada keberkahan di situ. Baik. Jadi manusia adalah suci dan sisa minumannya adalah suci. Sama saja hukumnya, baik dia adalah manusia yang muslim atau kafir. Karena orang kafir itu najisnya adalah najis ma'nawi. Badan dia adalah suci. Ya, kalau seandainya najis, tentu tidak bisa kita bersentuhan dengan mereka dan seterusnya. Demikian juga dengan orang yang junub dan wanita yang haid. Sebagaimana Nabi SAW katakan tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal mu'min la yanjus, orang mukmin itu tidak najis. Dan Aisyah menceritakan bagaimana sikap Rasulullah SAW kepada istrinya, bahwasanya Aisyah annaha kanat tashrabu minal ina wa hiya haid. Aisyah ini minum dari bejana atau dari mangkok atau dari gelas, beliau sedang haid. Fayakhudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu gelasnya Aisyah itu diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'u fahu ala mawdi'i fiha, lalu dia letakkan bibirnya atau mulutnya di posisi ya mulut Aisyah minum. Dan Aisyah adalah orang yang sedang haid. Ya, ini menunjukkan bahwa manusia ini tidak najis, dia adalah suci. Maka bekas atau sisa makanannya atau sisa minumannya adalah suci, tidak najis. Para ulama telah bersepakat atau telah berijma bahwa sucinya air yang sisa minuman hewan yang dagingnya halal dimakan, baik itu hewan ternak atau yang lainnya. Sepakat ulama berhubungan dengan hewan, itu hewan yang dagingnya halal dimakan, maka sisa minumannya adalah suci. Maka kalau begitu, misalkan tadi kita katakan adalah ada baskom, ada air, taunya sapi datang diminum dari sana, ya, maka sisa airnya boleh kita pakai untuk berwudu, dia tidak najis. Adapun hewan yang daging yang tidak halal dimakan seperti binatang buas, keledai, dan yang sepertinya, maka pendapat yang sahih bahwa sisanya juga suci, tidak berpengaruh terhadap air. Hewan yang tidak halal dagingnya dimakan, khususnya bila air itu banyak, ya. Namun bila air sedikit dan ini berubah karena dia minum, maka air itu bisa menjadi najis kalau dia berubah salah satu sifatnya. Mana dalilnya? Ya, di antara dalil adalah hadis di atas, di mana Nabi SAW ditanya dengan air yang didatangi berulang-ulang oleh hewan dan binatang buas. Nabi mengatakan, idza balagal ma qullataini lam yahmilil khabath. Apabila air mencapai 2 kulah, maka ia tidak mengandung najis, walau didatangi oleh binatang buas. Begitu juga dalam sebuah bejana yang diminum oleh kucing,
ya, bahwasanya Abu Darda dia ingin berwudu, taunya airnya diminum oleh kucing. Kalau kucing itu minumnya dengan apa? Dengan cara lidah. Cara minumnya air kucing sama dengan cara minumnya anjing. Bahasa Arabnya adalah walagha, yaitu minum dengan mengeluarkan lidahnya. Lalu ditanyakan kepada Nabi SAW tentang air yang diminum oleh kucing. Apa kata Nabi SAW? Inna laysat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum wa tawafat. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Ia hanyalah termasuk binatang jantan atau binatang betina yang ada di sekitar kalian, yaitu jinak. Ya, yang selalu ada di rumah kita. Maka sisa makannya, sisa minumnya itu tidak menjadi najis. Dan juga hewan yang seperti ini susah kita menghindarinya secara umum. Ya, jauh darinya, sulit kita untuk menghindarinya. Seandainya jika berpendapat bahwa sisa minumnya itu adalah najis dan mewajibkan membasuh tempatnya, niscaya pada hal tersebut terdapat kesusahan atau kesulitan bagi kita. Ya, dan kesulitan tersebut diangkat dari umat. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Adapun sisa air yang diminum oleh anjing, ya, orang juga mungkin mengatakan anjing juga kan binatang jinak. Ya, malahan anjing ini punya sifat yang luar biasa. Apa sifatnya? Orang Arab selalu memberikan perumpamaan orang yang betul-betul loyalitasnya tinggi adalah dengan anjing. Hanya sekali memberi makan, dia mau pasang badan untuk tuannya. Maka selalu di dalam wafa, menunaikan kesetiaan, selalu orang Arab memberikan perumpamannya adalah dengan anjing. Baik. Nah, anjing ini berada di sekitar kita, tapi statusnya berbeda. Bahwa anjing itu adalah najis. Demikian juga babi. Ya. Maka berkaitan dengan anjing, sisa minumannya, Nabi SAW mengatakan tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Bersihkanlah bejana salah seorang di antara kalian apabila anjing menjilatnya atau anjing walagha minum di dalamnya. Ya. Hendaklah dia basuh 7 kali. Yang pertamanya dengan tanah. Apa maksudnya? Bahwa yang pertama itu kita basuh dia dengan tanah dicampur dengan air. Ya, kita basuhkan. Kemudian setelah itu kita bilas 6 kali setelahnya. Maka yang pertamanya adalah air dan tanah. Kemudian 6 kali setelah itu dengan air dibilas. Dan begitu caranya yang diajar oleh Nabi SAW. Maka seluruh turunan dari anjing itu ya adalah najis. Nah, dikecualikan ulama dalam perbedaan pendapat adalah dalam masalah anjing yang telah diajar. Anjing yang telah diajar untuk berburu. Ini terjadi perbedaan para ulama dalam permasalahan ini,
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah. Ya, dan itu dikhususkan perlakuannya. Kenapa dikhususkan perlakuannya? Karena anjing itu berilmu. Subhanallah. Ya. Anjing yang berilmu dikhususkan berlakuannya di sisi Allah ketimbang anjing yang jahil, yang bodoh. Ya, ini menunjukkan bahwa ilmu itu mengangkat derajat. Hatta anjing diangkat derajatnya, dibedakan dengan anjing yang lain. Ya, ketika misalkan kita berburu kelinci misalkan, ya, dengan anjing yang sudah terlatih, atau berburu rusa dengan anjing yang sudah terlatih, ketika kita mendapatkan, hendaklah kita lepaskan anjing kita dengan baca bismillah. Ya, kemudian dia tangkap. Biasanya dia hanya menggigit dan dia tidak mau makan untuk dirinya sendiri. Ketika pas kita ketemu buruan kita, ada anjing kita dan ada anjing orang lain. Kita tidak tahu statusnya anjing ini berilmu atau tidak berilmu, ya. Nah, akhirnya ya, buruannya menjadi haram. Karena kita tidak tahu mana yang membunuhnya. Anjing kita yang membunuhnya atau anjing yang tidak berilmu ini. Ya, subhanallah. Baik. Adapun babi, ya, maka karena itu adalah najis, buruk, kotor. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu rijsun. Ya, babi. Hanya saja terjadi perbedaan pandang ulama tentang jenis najisnya babi dengan jenisnya anjing. Ada di antara mereka mengatakan bahwasanya statusnya sama. Yakni jenis najis mughalladhah. Ada di antaranya membedakan sesuai dengan nas, ya, bahwasanya anjing itu adalah mughalladhah, sama istilahnya bagi kita adalah dibersihkan kalau kena oleh air ludahnya, yaitu dengan tanah, kemudian dengan dibilas dengan air setelah itu 6 kali. Yang pertamanya adalah air dan tanah. Adapun babi, ada yang mengatakan tidak, ya, akan tetapi babi adalah najis sampai turunannya najis, termasuk bulu babi. Ya, hati-hati, kulit babi, ya, juga tulang babi itu adalah najis. Dan babi, ya, sangat banyak, ya, sangat banyak. Hati-hati. Mungkin bagi kawan-kawan yang dalam kuas, ya, coba perhatikan. Kalau seandainya itu ketika dibakar berbau rambut, itu sangat dicurigai adalah berasal dari bulu babi. Ya, karena mudah didapatkan dan bagi orang di luar karena memang mereka mengkonsumsinya. Nah, maka oleh karena itu dan dia modalnya adalah mudah. Maka perlu kita hati-hati. Ya, apalagi, ya, bagi ibu-ibu yang membuat kue pakai kuas. Nah, kalau seandainya ini kita dimui di dalam mengeluarkan sertifikasi kehalalan, itu juga sangat kami perhatikan. Tanya dulu nih, kuasnya pakai kuas apa? Ya, apakah pakai kuas biasa aja? Kemudian ini harus dicek apakah terbuat dari ijuk atau terbuat dari bulu babi. Kalau seandainya itu terbuat dari bulu babi, tidak akan dikeluarkan sertifikat halalnya karena ini adalah najis. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kita sudah selesai membahas tentang taharah dan insyaallah ke depan kita akan membahas tentang bejana atau tempat-tempat penampungan, dan insyaallah kita akan pelajari misalkan gelas, piring dan hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Insyaallah taala. Adapun pertanyaan, insyaallah kita akan jawab pertanyaan setelah kita sholat Isya insyaallah taala. Dan pertanyaan sebagaimana telah diinformasikan silakan dikirimkan melalui WA di 0812
Demikian wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Pertanyaan yang masuk di antaranya pertama, bismillah Buya, ada sebagian pendapat yang membolehkan jamak salat untuk pengantin. Apakah memang ada dalilnya? Khusus untuk pengantin tidak ada ya. Tapi boleh jadi ada di antara mereka yang membolehkan mengambil dalil dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya tanpa ada peperangan dan tanpa ada hujan. Hal ini adalah hadis yang masyhur yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, bahwasanya Nabi SAW menjamak atau menggabungkan antara maghrib dengan isya. Kemudian beliau salat antara maghrib dengan isya, zuhur dan asar. Dalam riwayat yang lain dikatakan min ghair khaufin wala matarin, tidak ada hujan, tidak ada perang, tidak ada hujan. Dalam riwayat yang lain wala safarin, tidak juga dalam safar. Kemudian Ibnu Abbas dikatakan an la yuhrija ummatah, supaya tidak memberatkan umatnya. Ulama mengatakan dalam hal ini bahwasanya Nabi SAW menjamak solat ini disebabkan bukan uzur yang tiga. Di sini disebutkan uzurnya apa? Perang, khauf, takut. Ya. Yang kedua adalah hujan lebat, kemudian safar. Akan tetapi boleh jadi dia menjamaknya karena ada alasan lain. Imma marad, boleh jadi itu adalah sakit. Au dahdan fil aswaq ala athari matar, adanya becek di pasar karena bekas dari hujan. Qala Ibnu Abbas mengatakan li'alla yuhrija ummatahu, agar tidak memberatkan umat. Tahrijuha imma biwujudi matar, memberatkan umat itu kalau seandainya ada hujan, maka itu memberatkan. Ya. Jadi dikembalikan ilatnya itu adalah kepada hujan. Ada lagi yang mengatakan bahwa dijawab yang kedua adalah boleh jadi yang pertamanya dibolehkan pada saat itu, kemudian datang perintah untuk tidak boleh menjamak tanpa uzur. Jadi pengantin bagi orang yang dia hadir, artinya mukim, dia orang kampung itu kemudian dia beralih, maka itu tidak bisa menjadi alasan untuk bisa menjamaknya. Ya, malahan sebagian pendapat ulama mengatakan tidak boleh menjamak bagi orang yang tidak punya uzur. Ya, nah, jadi alasan bagi orang mungkin kalau khususnya pengantin perempuan badaknya nanti berulang balik, sudah diundurkan ya sampai dia sholat zuhur dulu baru dia mengerjakan ya, atau mungkin
menjadi pengantinnya. Wallahu a'lam. Ustaz, afwan jika pertanyaan Ana tidak sesuai dengan topik malam ini. Ustaz, Ana tidak berasal dari keluarga yang mengenal sunnah. Semua keluarga Ana menentang pemahaman-pemahaman sunnah yang Ana terapkan. Bagaimana seharusnya, Ustaz? Yang pertama, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita untuk mengikuti sunnah. Imam Ahmad dia mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih saya syukuri, hidayah untuk Islam atau hidayah mendapatkan sunnah setelah Islam. Maka kita mendapatkan hidayah ini, alhamdulillah kita syukuri, kita pertahankan. Adapun hubungan dengan keluarga kita, orang tua kita, adik dan kakak kita, lingkungan kita yang belum pernah mengenal sunnah, ini adalah tantangan, ya. Dan ini adalah ladang bagi kita untuk meraih pahala yang banyak. Ini adalah ladang kita untuk berdakwah. Maka oleh karena itu timba ilmu banyak-banyak, lalu dakwahi mereka dengan cara yang baik. Yang pertama, keluarga dan orang tua, tidak ada satupun dari orang tua ingin anaknya menjadi buruk, nggak ada. Dia pengen anaknya itu santun, berbakti, baik, menyapa seluruh lingkungan, ramah. Ya, itu keinginan orang tua. Nggak pengen anaknya diam aja di rumah, tidak tegur sapa dengan orang, mukanya masam terus, menentang sampai di rumah, mendebat orang tuanya, menyalahkan orang tuanya. Ini nggak ada yang mau. Lalu bagaimana ketika kita sudah mengenal sunnah? Kita tambah, kita perlihatkan akhlak kita. Apa itu akhlak? Talqu wajhin wa badlu khair wa kaful adha. Itu akhlak. Wajah yang ramah, memberikan yang baik, dan menghentikan diri kita dari mengganggu orang. Ya, kaful adha itu tidak menyakiti, tidak mengganggu. Maka ketika kita di rumah, jangan kita suka mendebat orang tua. Ya, berikan, mungkin belum waktunya kita menyampaikan. Ya, banyak kesalahan-kesalahan dia lakukan, belum waktunya. Ada waktunya kita akan sampaikan. Nampakkan perubahan setelah kita mengikuti sunnah ini. Nampakkan kepada orang tua kita bahwasanya kita lebih baik dinilai mereka. Ya, maka tentu sesuai dengan logika mereka dan tidak bertentangan dengan syariat. Santun kita kepada lingkungan, sapaan kita dengan lingkungan, kita membantu lingkungan, maka orang tua kita boleh deh, anak ambo setelah ngaji ku lebih elok yo. Ya, dengan itu kita akan bisa menjadikan mereka tertarik. Tapi pulang-pulang sampai di rumah, iku salah, iku indah, iku mulai mengatur orang tua, mereka akan memandang, kenapa anak ambo sudah ngaji kare hatinya. Nah, itu penilaian mereka karena keterbatasan. Ya, maka pertama yang kita sampaikan tadi, ini adalah tantangan kita. Tentu hadiah yang terbaik yang kita berikan kepada orang tua kita adalah bagaimana orang tua kita bisa terbuka hatinya untuk menerima hidayah, mengikuti agama ini dengan baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala alam.
Apa hukum bekerja di ekspedisi di mana di dalam ekspedisi tersebut terdapat asuransi yang digunakan untuk mengganti barang apabila terjadi kerusakan pada barang saat ekspedisi ketujuan? Secara umum bekerja di ekspedisi boleh. Apakah kita bagian dari administrasinya? Ya, kalau dalam asuransi lebih baik kita menjauh dari itu bagiannya. Ya, jangan kita di bagian dari asuransi. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghilangkan was-was ketika berwudu seperti terus merasa buang angin atau kentut? Untuk menghilangkan was-wasnya dengan ilmu. Karena was-was itu disebabkan kekurangan ilmu. Nabi SAW mengatakan, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai' akhraja minhu am la wa la yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Apabila salah seorang di antaramu menemukan sesuatu di perutnya ada angin, lalu dia ragu apakah keluar sesuatu atau tidak, maka kata Nabi, jangan dia keluar dari masjid. Ini berarti dia dalam masjid nih, ya, jangan dia keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau mencium aroma, ya, bahwa prasangka kira itu belum ada yang pasti. Lalu untuk meyakinkannya dengan panca indera, ya, aroma atau suara. Nah, ketika kita misalkan berwudu lalu terasa rasa keluar, kita dengar kentut enggak? Enggak dengar. Kita mau mencium aroma enggak? Ya, tidak. Maka terus jangan dihiraukan was-was tadi, rasa-rasa keluar. Ya. Tapi kalau seandainya kita yakin keluar, ayo sudah berwudu lagi. Tadi adalah was-was. Maka tidak perlu kita memperhatikan atau menganggap was-was tersebut. Ayah saya sudah meninggal 2013 lalu. Selama hidupnya beliau selalu mengulang-ulang perkataan kepada saya bahwa dari hartanya beliau katakan toko untuk anak keempat, untuk keempat anak laki-laki saya, keempat adik laki-laki saya, dan rumah untuk 5 anak perempuan. Ternyata setelah ayah saya meninggal, keempat adik laki-laki saya protes, tidak terima dengan apa yang ditentukan oleh ayah saya dulu. Di antara dasar pikiran ayah menetapkan hal tersebut, kami bersaudara laki-laki tersebut justru lebih banyak mengandalkan atau meminta keperluannya kepada kami yang perempuan. Saya mohon pencerahan Buya. Ini namanya wasiat. Maka wasiat tidak berlaku terhadap ahli waris. La wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat bagi orang yang mewarisi. Maka wasiat dari orang tua ini tidak berlaku. Ya. Kecuali kalau seandainya dia sudah bagikan selama masih hidup. Pembagiannya sudah dibagi lalu dikuasai harta itu. Itu adalah bukti bahwasanya sudah berpindah tangan. Tapi kalau seandainya masih wacana diberikan tapi belum dikuasai, maka ketika yang pemiliknya meninggal dunia, orang tua kita meninggal dunia, barang itu jatuh kembali kepada barang wasiat, barang warisan. Ya. Nah, jadi apa yang dilakukan
yang seperti ini, maka dikumpulkan lagi harta itu, maka dibagi sesuai dengan faraid, bahwasanya laki-laki mendapatkan 2 kali lipat perempuan, dan ini adalah jatah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya mau bertanya, HP saya pernah terjatuh dan tercelup di dalam lubang WC berisi kencing. Kebetulan bagian tercelup itu di bagian bawah HP yang ada colokan listriknya. Alhamdulillah HP saya tidak mati, tapi bingung mau mencucinya bagaimana, karena takut konslet, jadi hanya dilap dengan tisu. Sekarang baunya sudah tidak ada. Bagaimana hukumnya jika HP tersebut dimasukkan ke saku celana ketika sholat? Kalau seandainya tidak ada bau, berarti barangnya nggak ada. Ya, barangnya nggak ada. Karena najis itu punya sifat, ada baunya, ya, ada rasanya. Kalau misalkan mau ngerasain, ya dicicipin aja, ya. Dan ada warna gitu. Jadi kalau seandainya tidak ada salah satu sifatnya, berarti ya barangnya tidak ada. Wallahu a'lam. So, bagaimana hukum sholat ketika hukum sholat kita ketika sholat sunat di rumah? Anak kita yang sedang BAB, buang air besar, di dalam popoknya sering lewat-lewat di depan kita saat sholat. Tidak apa-apa, asalkan jangan kita gendong, ya. Kalau seandainya dia lewat saja tidak apa-apa. Jika pakaian terkena darah istihadah atau tanpa darah atau hanya warna kecoklatan, sedangkan posisi sedang di luar rumah sehingga tidak bisa untuk menggantinya, apakah boleh sholat dengan tetap memakai pakaian tersebut? Pakaian tersebut seperti pakaian yang dipakai untuk bagian dalam. Darah istihadah dan coklat itu adalah bagian dari darah, maka itu adalah najis, ya, najis. Maka seorang yang ingin sholat hendaklah membersihkan dirinya dari itu. Ya, sesuatu misalkan di celananya kena, misalkan maaf yang bagi laki-laki, misalkan celananya kena madhi, madhi adalah najis, maka dia bisa membersihkannya, ya, membersihkannya yaitu mencuci, mengocek bagian dari yang kena saja, bagian yang tidak perlu dia basuh celananya semuanya, tapi bagian yang kena saja disiram, diperas, kemudian disiram lagi, ya. Dengan demikian dia sudah bisa pakai. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan kepada perempuan ketika ditanya tentang kain yang kena darah haid, kata Nabi, tahukkuhu, dia kurek, wa tandahuhu bil ma, ya, tahukkuhu wa taqrusuhu thumma tandahu bil ma, yakni dia kurek kalau seandainya kering, kemudian dia kucek, lalu dia bilas dengan air, summa tusalli fi, kemudian sholat dengan memakai pakaian itu. Jadi bagian yang kenanya saja itu yang dibersihkan, kemudian bisa dipakai walaupun dia basah. Ya, tentu otomatis basah, ya, karena belum nggak bisa dikeringkan. Wallahu taala alam. Mohon nasihatnya untuk pemuda yang jomblo agar tidak mudah galau dan tidak mudah terjatuh dalam maksiat fitnah wanita. Mohon doanya agar ana dimudahkan jodohnya. Ada sebuah khutbah yang
yang tersebar di Facebook ya. Ya, ceramahnya ceramah yang sangat provokatif. Wahai para jomblo katanya, apapun pakaian indah apapun yang pakaian yang kamu pakai, ya seenak apapun makanan yang kamu makan, tetap juga ya nggak enak, miskin, makannya sendiri. Orang yang ada nggak doa apa? Doa supaya dapat jodoh? Hah? Wallahu a'lam, di antara ulama ada yang mengatakan doa untuk orang yang untuk jomblo dan tidak ada pekerjaan, nganggur. Surat Al-Qasas ayat 24. Ya. Surat Al-Qasas ayat 24. Ya, ini kisah Nabi Musa. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila adh-dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka Nabi Musa memberikan minum ternak kepada dua perempuan, ya. Kemudian dia kembali kepada tempat dia berteduh. Dia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, yaitu makanan yang engkau turunkan kepadaku. Lalu apa yang terjadi kisah itu? Terjadi kisah itu setelah itu datang dua perempuan tadi, ya salah satu di antaranya, ya, yang mana dia mengajak Nabi Musa pergi ke bapaknya untuk diberikan jasa, balasan jasa, karena dia sudah membantunya. Akhirnya apa? Ya, dia dinikahkan, kemudian dia mendapatkan pekerjaan dengan mertuanya. Ya, ini kisahnya. Terkadang subhanallah doa itu ya tidak perlu ada sebutkan nikah, tidak perlu disebutkan jodoh gitu. Ya, seorang ketika dia pengen mendapatkan istri yang soleh, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita lihat juga doa-doa tentang hutang, doa yang lain ya, terkadang tidak bersangkutan dengan poin tertentu. Akan tetapi itu yang dibaca dan dia berikan manfaat. Mudah-mudahan yang bertanya semoga dapatkan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pampers anak, Ustaz. Kalau anak naik ke pundak kita, bagaimana, Ustaz? Ya. Saya pernah menanyakan hal yang demikian kepada Syekh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, guru saya. Beliau saya bertanya, bagaimana hukumnya menggendong anak dalam sholat dan dia punya kotoran di pampesnya. Lalu beliau jika seandainya anak itu belum bisa berjalan, belum bisa mandiri, ya, dia harus kita gendong, dan ada najis di situ, maka batal sholat kita. Ya, tapi kalau seandainya dia sudah mandiri, dilepas dia bisa pergi sendiri, ya, maka itu tidak batal sholat kita. Jadi kalau kayak tadi anak tadi dia pempes kan, naik pundak, terus dia pergi lagi setelah itu, ya, maka ini adalah tidak membatalkan sholat. Wallahu ta'ala alam.
syariat terdahulu kan hanya untuk Bani Israel dan bukan untuk seluruh manusia. Lantas kenapa para nabi untuk mendakwakan raja-raja yang zalim yang bukan keturunan dari Bani Israel seperti Fir'aun? Ya, itu perintah Allah. Kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, "Idhhaba ila Fir'aun." Ya. Innahu tagha. Pergilah kalau Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Bacakan kepadanya, sebutkan kepadanya perkataan yang lembut agar dia mengingat dan takut. Jadi Nabi SAW hukum asal para nabi itu diutus adalah kepada kaumnya. Nabi-nabi sebelumnya adalah kepada kaumnya saja. Makanya Nabi Khidir dia boleh keluar dari syariat Nabi Musa, karena Nabi Khidir bukan dari Bani Israel dan dia juga diberikan wahyu. Ya. Nah, jadi Nabi SAW, para nabi seperti Nabi Musa diutus untuk pada Fir'aun, ya, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya seorang muslimah, sekarang saya sedang bingung, Ustaz. Apakah saya harus menerima ikhwan yang belum mengenal sunnah atau belum ikut kajian tetapi ia melakukan hal-hal kewajiban seperti sholat 5 waktu dan yang lainnya? Bagaimana, Ustaz? Ini apa? Tadi nggak tahu nih, yang jomblo yang tadi laki-laki yang bertanya itu perempuan, saya tidak tahu. Baik. Pertama, seorang perempuan, Nabi SAW katakan, idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluqah. Jika datang kepadamu orang yang kau ridhai agama dan akhlaknya. Berarti di sini agama hubungannya kepada Allah, akhlak hubungannya kepada manusia. Hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala tentu adalah orang yang agamanya baik, pemahamannya baik. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang pasti seorang perempuan apabila sudah diikat dengan tali pernikahan, maka kewajibannya untuk tunduk kepada suaminya. Dan dia adalah asir, dia adalah tawanan terhadap di samping suaminya. Maka di dalam kehidupan, ya mau tak mau dia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh suaminya. Nggak bisa coba-coba, nanti kalau nggak cocok saya udah pisah aja lah. Ya subhanallah, nggak semudah itu. Ya, nah yang pasti kita berilmu dalam hal ini. Istikharah itu terbagi kepada dua. Istikharah kepada Allah dengan mengerjakan solat dan berdoa. Istikharah dengan bermusyawarah kepada orang yang berilmu, orang yang tulus memberikan yang terbaik dalam sarannya, orang yang amanah. Nah ini istikharah itu terbagi kepada dua, itu terdiri daripada dua. Berdoa kepada Allah dengan doa istikharah, kemudian meminta saran kepada orang yang pantas untuk kita minta saran. Maka kalau kita lihat seorang perempuan, tentu dia akan mencari nahkoda nih, yang bertanggung jawab untuk rumah tangganya. Tidak hanya sholat 5 waktu, tapi yang lain. Kehidupan kita jauh dari apa yang lebih berat dari apa yang kita bayangkan. Maka oleh karena itu berusaha, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan seorang yang calon imamnya di rumah,
Yasin maksudnya yang membimbing, yang memimpin. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan. Wallahu a'lam. Pertanyaan di luar dari topik, saya lihat memang keluar aja dari topik sejak tadi. Ya. Zikir apa yang lebih utama, Ustaz? Dan apa pandangan kita? Apa pandangan kita saat sakaratul maut? Adapun zikir yang utama, di antara ulama mengatakan yang zikir yang utama itu adalah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ya. Alhamdulillah itu memenuhi timbang, karena di dalam alhamdulillah di situ kita pertama telah memberikan sifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, karena kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan sifatnya. Seorang yang suka mengucapkan alhamdulillah, maka dia akan sampai kepada derajat orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pertanyaan kedua, apa pandangan kita saat sakaratul maut? Wallahu a'lam. Ada yang tahu? Ya. Dari hadis Bara' bin Azib yang dikeluarkan Abu Dawud, bahwa prosesi ya pencabutan nyawa atau perjalanan nyawanya atau rohnya orang mukmin sebelum datangnya malaikat maut itu turun para malaikat. Ya, turun para malaikat. Dan dia duduk jauh dengan pemandangan jauh. Setelah itu turunlah para malaikat ini membawa kutun atau kain katun dari surga. Lalu turunlah malaikat maut. Kemudian dia duduk di bagian kepala, dia mencabut ruh, ya, beransur-ansur. Kemudian ruh ini diletakkan di kain tadi yang sudah berwangi-wangi. Kemudian dibawa oleh malaikat maut, ya, ke langit. Nah, jadi bagaimana pemandangannya, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, tapi itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan Abu Daud tadi. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah, ya, dalam kehidupan kita, diberikan kita hidayah terus, dibimbing terus. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.